pada pasal 28D ayat 2 UUD 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pekerjaan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lalu, dalam pasal nomor 23 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang melindungi hak manusia atas pekerjaan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, diupah dengan adil tanpa diskriminasi, dan mendapatkan perlindungan dari pengangguran. Negara sudah sewajibnya menjalankan peraturan tersebut demi memberi hak-hak manusia dalam dunia kerja. Namun, sudahkah pemerintah bekerja dengan baik? Perkenalkan, kami Bitcoin dengan anggota saya Irsa, Angel, Dan Quina dari SMA Negeri 1 Surakarta. Mari lanjut, kita menilik data. Menurut Kemenko PMK, sekitar 8,5% dari masyarakat Indonesia ada penyandang disabilitas, yaitu 22,97 juta jiwa pada tahun 2022. Namun, menurut BPS 2022, hanya 720.000 darinya yang bekerja. juga menurut BPS, jumlah wanita pekerja pada tahun 2022 berjumlah 52,74 juta, setara dengan 38,98% dari total pekerja di Indonesia. Data menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-78 dalam urutan negara terbaik bagi wanita dan peringkat 125 dalam indeks inklusivitas. Masyarakat disabilitas dan wanita nyatanya masih menghadapi banyak tantangan dalam dunia kerja. Mari kita jabarkan. Pertama, dalam rekrutmen kerja, masyarakat difabel atau penyandang disabilitas kerap tersingkirkan karena perekrut lebih mencari kandidat yang tanpa kecacatan. Stereotip patriarki atau paham di mana laki-laki dianggap lebih dominan daripada wanita juga menyasar wanita yang dinilai tidak sekompeten pria. Oleh karena itu, keduanya kadang susah dalam memperoleh pekerjaan. Kendati pun mereka mendapatkan pekerjaan, kaum wanita dan difabel terhambat dalam promosi jabatan dan juga kenaikan gaji. Kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan juga wanita bisa menjadi penyebab wanita melepas karirnya. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, persentase kesenjangan upah menurut jenis kelamin di Indonesia sebesar 22,09% pada tahun 2022. Ironisnya, angka ini meningkat sebesar 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hambatan tersebut bisa datang dari stereotip akan kompetensi kerja yang rendah, pekerjaan dual wanita di rumah dan juga di kantor, juga pemenuhan fasilitas wanita dan difabel yang kurang. Lalu, minimnya perlindungan. Partisipasi wanita dan difabel dalam politik dan dunia kerja masih sedikit sehingga aspirasinya sulit untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Salah satu contohnya bisa dilihat dari lika-liku sulit yang harus dilalui untuk pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 lalu. Bahkan, walaupun telah ditetapkan peraturan hukum untuk perlindungan, eksekusinya masih bolong cacat sana-sini. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus pelecehan yang tidak tuntas. Jadi, wanita dan difabel dalam dunia kerja masih susah untuk memperoleh perlindungan hukum. Terakhir, kesulitan akses dan fasilitas penunjang. Kurangnya perhatian pada akses dan fasilitas khusus difabel menghalangi mereka untuk bekerja. Bahkan untuk tiba ke tempat kerja pun itu kadang tidak memungkinkan. Contoh ironisnya, pada saat peringatan Hari Kursi Roda Internasional, Rabu 1 Maret 2023, di perjalanannya para difabel mengalami beberapa kesulitan karena fasilitas umum yang kurang memadai, sehingga menghambat mereka untuk mandiri dan produktif. Wanita juga memerlukan akses terhadap produk esensial seperti pembalut dan juga fasilitas seperti ruang khusus menyusui. Di lapangan, akses dan fasilitas tersebut masih sulit ditemukan. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapinya? KEDSI adalah solusinya, yaitu singkatan dari Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, atau diartikan dalam bahasa Indonesia ada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Kenapa kita perlu KEDSI? Mari pahami dahulu. Gender, kondisi fisik, kondisi mental, keadaan sosial, dan lingkungan yang didapatkan saat orang itu lahir berada di luar kontrol orang tersebut. Kita tidak bisa memilih akan lahir sebagai laki-laki ataupun wanita, dengan tubuh fisik yang sempurna atau yang tidak. Orang-orang yang lahir dengan kekurangan dalam masyarakat akhirnya akan tertindas oleh sistem. Makanya kita perlu mengarahkan upaya untuk mengubah sistem menjadi yang lebih baik, menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertera pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, pelayanan publik nasional dapat berkontribusi terhadap lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif di masyarakat. Tapi, sebenarnya bagaimana KEDSI berpengaruh pada perekonomian? Perubahan menuju inklusif dalam KEDSI dapat merubah sistem pemerintah dan juga perekonomian menjadi yang lebih baik. Dengan KEDSI, kita bisa mencapai dua hal. Yang pertama, mengurangi kesenjangan ekonomi. Untuk mengukur kesenjangan ekonomi, digunakan rasio Gini yang berada di angka 0 hingga 1. Semakin tinggi
angka rasio ini, maka akan juga semakin tinggi pula kesenjangan yang terjadi. Menurut data BPS, rasio Gini Indonesia bernilai 0,388 pada Maret 2023, naik dari 0,384 pada tahun lalu. Kesenjangan ekonomi terjadi karena sulitnya kesempatan seseorang untuk mensejahterakan dirinya. Sistem melengkakan yang kaya menjadi lebih kaya dan juga yang miskin menjadi lebih miskin. Kaum wanita dan disabilitas merupakan mereka yang terdampak. Dengan menerapkan GETSI, inklusivitas dapat memberikan ruang untuk semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, menaikkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memperkecil jurang kesenjangan. Lalu yang kedua adalah mendorong perkembangan ekonomi negara. GETSI tidak hanya berdampak pada kaum wanita dan disabilitas, namun negara secara keseluruhan. Tanpa ruang kesempatan untuk mereka yang tersingkirkan, negara telah kehilangan sumber daya manusia yang cemerlang. Wanita yang bisa memberikan penyelesaian solutif, terbendung paham patriarki kalau wanita itu di rumah aja deh, mengakibatkan banyak wanita yang memilih untuk melepas karirnya demi merawat keluarganya. Atau seorang difabel yang pandai berinovasi, tidak mendapatkan fasilitas penunjang untuk mewujudkan ide-idenya. Inklusivitas memberikan semua haknya untuk berpartisipasi, salah satunya ialah dalam pembangunan negara. Melalui GETSI, Indonesia dapat berkembang maksimal dengan efektif, membuka pembaharuan dari segala lapisan masyarakat. Lalu, bagaimana kita menerapkan GETSI? Yang pertama, penetapan kebijakan berdasarkan GETSI. Mendirikan kebijakan gender, equality, disability, and social inclusion di Indonesia seperti UU nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Memang kebijakan tersebut sudah ada di pemerintahan pusat, tetapi perlu ditetapkan juga di tingkat provinsi sampai daerah, seperti pada provinsi dan kabupaten kota. Praktik seleksi dan promosi, kondisi kerja, manajemen kinerja, serta aksesibilitas kantor, semuanya harus mencerminkan keberagaman dalam komunitasnya. Tidak boleh terpengaruh bias ataupun stereotip. Pelecehan seksual dan penindasan di tempat kerja juga tercakup dalam kebijakan GETSI. Kebijakan akan sia-sia tanpa aksi nyata. Kebijakan GETSI perlu dilaksanakan dengan efektif. Maka diperlukan adanya pengawasan melalui transparansi seperti laporan atau dokumentasi. Sebagai negara hukum, kebijakan ini bersifat memaksa dan mengikat segala pelanggaran akan kebijakannya wajib diberikan sanksi yang tegas. Lalu yang kedua, meningkatkan fasilitas umum yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan juga wanita. Di luar tempat kerja, kebijakan GETSI juga memberikan kerangka kerja bagi pelayanan publik nasional untuk mempromosikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perancangan dan penyampaian serta layanan kepada komunitas. Yaitu dengan adanya pemerataan dan peningkatan penyediaan fasilitas umum untuk membantu penyandang disabilitas, seperti lift khusus difabel, jalanan ataupun trotoar ramah difabel, toilet ramah difabel, dan lain sebagainya. Juga meningkatkan fasilitas umum bagi wanita yang lebih tersebar luas, terutama pada wanita hamil yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, yaitu kolaborasi antar generasi. Adanya kerjasama antar generasi dapat menjadi sebuah pendorong dalam perekonomian yang menetapkan kebijakan. Ketika semua generasi bekerja sama untuk menciptakan atau meningkatkan suatu produk atau layanan, hasil akhirnya kemungkinan besar akan menjamin keterlibatan semua orang secara tepat. Lingkungan kerja yang inklusif dan adil dapat mempromosikan inovasi dan kreativitas. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman dari berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan dan inovasi, perusahaan dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Yang terakhir, kontribusi masyarakat umum. Perlunya aksi menggiatkan dan memasifkan sosialisasi terkait kebijakan GETSI begitu penting, supaya dapat diterapkan pada masyarakat luas. Dengan adanya pembangunan kesadaran dan toleransi dalam organisasi terkait pentingnya GETSI dan manfaat melalui komunikasi terbuka, sosialisasi pelatihan, dan kampanye pengenalan dapat menjadi aksi yang mampu mendorong kemajuan dan kelancaran kebijakan GETSI. Dengan melibatkan GETSI dalam kewirausahaan seperti UMKM oleh masyarakat, secara langsung dapat membentuk pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok yang kesulitan akses ke pekerjaan formal atau sektor ekonomi utama. Masyarakat juga perlu berperan aktif sebagai pengawas dalam penerapan GETSI. Melalui GETSI, Indonesia dapat berkembang maju bersama inklusivitas menjadi negara adidaya ekonomi. Mengajak partisipasi penuh dari seluruh lapisan beragam masyarakat. Seperti moto utama GETSI, Leaving no one behind. Atau tanpa meninggalkan siapapun. Kami dari tim Bitcoin, Terima kasih.